Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denisa. Nah, kali ini kita akan melakukan latihan atau praktek analisis chi-square goodness of fit. Salah satu teknik analisis non-parametrik yang bertujuan untuk membandingkan proporsi dari kategori-kategori atau ya kondisi-kondisi yang ada di sampel dengan populasi atau proporsi acuan. Nah, misalnya di sini kita ingin membandingkan kondisi suatu wilayah dengan kondisi wilayah lain yang lebih besar yang jadi populasinya. Dalam hal ini kita pernah mendapatkan survei misalnya dari Kementerian Kesehatan bahwa prevalensi gangguan mental dan gangguan kepribadian di suatu wilayah itu seperti ini. Misalkan di suatu wilayah prevalensi terjadinya anxiety itu 50%, kemudian bipolar disorder itu 30%, dan skizofrenia itu 20%, begitu ya, dari seluruh kasus gangguan mental maupun gangguan perilaku yang ada di wilayah tersebut ya. Nah, misalkan nih kita pernah mendapatkan sebuah data dari Kementerian Kesehatan mengenai kasus gangguan mental maupun gangguan kepribadian yang terjadi 20 tahun yang lalu di tahun 2006. Nah, dari hasil survei Kemenkes yang dilakukan di populasi itu diperoleh prevalensi misalnya terjadinya anxiety itu 50%, kemudian BPD itu 30% dan skizofrenia itu 20% gitu ya dari seluruh orang yang didiagnosis mengalami gangguan mental. Kemudian 20 tahun setelahnya kita melakukan survei pada suatu daerah dan dari 99 orang yang diidap mengalami gangguan atau didiagnosis mengalami gangguan mental itu kita peroleh data seperti ini gitu ya. Ada orang yang mengalami skizo, kemudian anxiety dan manic depresif seperti ini. Kita ingin membandingkan apakah hasil survei yang kita lakukan ini berbeda dengan hasil survei yang dilakukan 20 tahun lalu oleh Kementerian Kesehatan. Untuk itu, kita perlu melakukan analisis chi-square goodness of fit. Nah, berhubung chi-square goodness of fit ini non-parametrik, kita tidak perlu melakukan uji asumsi. Tapi ingat ya, sebelum melakukan uji hipotesis, kita harus selalu cek deskriptifnya terlebih dahulu supaya kita bisa mendapatkan gambaran data kita itu seperti apa. Di sini kita bisa memasukkan variabel gangguan mental ke variabel dan di sini kita tahu bahwa N-nya ada 99 orang. Dan dari situ kita bisa lihat pie chart-nya ya. Jadi kita bisa lihat oh begini kondisinya ya. Sebagian besar itu mengalami anxiety, kemudian skizofrenia dan manic depresif. Kita juga bisa lihat dari menu tabel ini frekuensinya seperti apa dalam bentuk tabel gitu kan. Nah, kita ingin membandingkan antara proporsi ini dengan proporsi dari hasil survei Kemenkes yang sudah dilakukan 20 tahun lalu. Misalnya loh ya. Nah, untuk itu kita perlu ke menu frekuensi. Kemudian di sini ada multinomial test. Jadi chi-square goodness of fit itu ada dua. Kalau di JASP kita bisa pakai binomial test itu kalau kategorinya hanya dua, tapi kita perlu menggunakan multinomial kalau kategorinya lebih dari dua. Nah, karena di sini kategori yang kita miliki itu 3, maka kita menggunakan multinomial test. Nah, di sini kita masukkan faktornya yaitu gangguan mental ke faktor, gitu kan. Langsung muncul hasil kan, tetapi ini belum selesai ya, karena kita perlu mengecek proporsinya gimana ya, karena di sini kalau kita tidak melakukan apapun chi-square goodness of fit di JASP akan mengasumsikan proporsinya equal, jadi semuanya sama rata.
Nah, hubung dari yang kita ketahui bahwa proporsinya itu memiliki proporsi spesifik, maka kita perlu mengeklik ke sini nih, custom expected proportion. Di sini kita perlu set sesuai dengan yang kita ketahui tadi, yaitu anxiety-nya 50, maniknya 30, kemudian skizonya 20. Nah, sehingga di sini akan muncul hasil perbandingan dari proporsi hasil penelitian kita dengan proporsi yang sudah diteliti di level populasi 20 tahun yang lalu. Ternyata kemudian kita peroleh hasilnya di sini bahwa nilai chi-square adalah 28,727 atau kita bulatkan menjadi 28,73 dengan degree of freedom 2 menghasilkan p-value kurang dari 0,001, sehingga peluang kita memiliki kesalahan dalam menolak hipotesis nol itu kurang dari 0,1%. Kecil sekali. Dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang betul-betul ada perbedaan gitu ya, proporsi gangguan mental saat ini dengan 20 tahun yang lalu, sehingga H0 kita ditolak. Nah, dari sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara proporsi gangguan mental yang kita survei dengan proporsi yang ada di populasi. Kalau ingin lihat bagaimana gambaran perbedaannya, di sini kita bisa melihat di descriptive plot ya. Begitu. Nah, semoga cukup menjelaskan dan bisa paham, dan silahkan teman-teman bisa mempraktekkan secara mandiri di rumah. Begitu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.